Pak Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya saya akan melihat lagi ke raise hand dan saya mempersilakan kepada Dr. Yunita Indarti untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz. Silakan Dr. Yunita. Kepada Dr. Yunita, silakan Dr. Yunita untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya mengenai apa dosa-dosa yang diampuni. Kan kalau kita puasa, misalnya 10 Muharram, puasa Asyura dan puasa yang puasa Arafah, itu katanya dosanya diampuni kalau yang Arafah setahun setelah dan setahun sebelum. Ya. Kalau yang 10 Muharram setahun setelah ya. Terus kalau baca Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat. Jadi ada beberapa nih tentang apa dosa bisa pengampunan dosa pada puasa yang tadi yang 10 Muharram dan tanggal 9 Zulhijjah. Juga yang baca Al-Kahfi yang dari Minggu ke Minggu, Jumat ke Jumat tadi. Itu bagaimana Pak Ustadz? Artinya apakah betul bahwa dosa kecil atau dosa besar atau seluruh dosa-dosa yang ada? Masya Allah. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Iya, ini karunia Allah ya buat orang-orang yang beriman. Ada waktu-waktu beribadah di mana dihapuskan dosa-dosa. Tapi ketahuilah, penghapusan dosa itu sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan. Maksudnya gimana? Ada orang sholat, itu hanya diterima 10%. Sholat 4 rakaat zuhur yang diterima cuma 10%. Ada yang bahkan sholat cuma nggak diterima sama sekali. Begitu pula tatkala kita berpuasa. Puasa ini sesuai dengan keikhlasan kita, bagusnya puasa kita, sesuai dengan itu pula pengaruh kepada pengampunan dosa. Ini di dunia medis mungkin ada orang minum obat sembuh, ada orang nggak sembuh. Loh, kenapa ya? Kok bisa nggak sembuh? Karena mungkin ya kalau orang ini di tubuhnya ada ini dan itu yang menyebabkan kurang kuat nih sebenarnya obat ini. Ada obat lain yang harusnya lebih kuat. Berkaitan dengan dosa yang mana yang diampuni? Apakah semua dosa? Apakah khusus dosa-dosa kecil? Memang ada khilaf di antara para ulama. Orang yang puasanya sahih, puasa Arafahnya tidak bercampur dengan omong kosong, tidak bercampur dengan dusta, benar-benar puasanya sempurna. Itu diharapkan menghapuskan dosa-dosa dia semuanya, yang besar dan kecil. Tapi berkaitan dengan dosa besar ini, perlu taubat tetap. Perlu taubat. Kenapa? Karena dia ketika puasa, dia tidak mau meninggalkan itu dosa. Umpamanya maaf, dia berzina. Ketika dia puasa Arafah, dalam hati dia mau zina besok gitu. Dia punya niat untuk berzina. Apakah zina dia yang sebelumnya akan dihapuskan dengan puasa sunnah itu? Ana rasa pendapat teologi tidak. Karena dia berniat untuk berzina lagi. Dia punya niat. Dan ada sebagian orang jamaah yang berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh dia berzina. Dan dia tahu zina ini termasuk penghapus dosa kan. Afan, zina, umroh. Umroh itu termasuk penghapus dosa. Dia pikir dia berzina sekarang sebelum umroh, pulang umroh udah habis dosa-dosa dia. Tidak. Jadi dosa-dosa besar itu perlu taubat. Sehingga ketika seorang melaksanakan puasa Arafah, niatkan dia untuk meninggalkan dosa-dosa dia. Apa sih sulitnya kalau bicara taubat ini kan menyesali, kemudian dia meninggalkan itu dosa yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Insya Allah kalau seperti itu Allah akan hapuskan semua dosa-dosa dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.